Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputupika Aristini dengan NIM 21130111033 dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membawakan materi mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 2, khususnya pada rangkaian listrik mengenai penerapan hukum Kirchhoff. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui definisi dari rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu sendiri merupakan hubungan antara komponen listrik yang dialiri oleh arus listrik dalam kondisi rangkaian tertutup, di mana kita juga harus mengetahui bunyi dari hukum tegangan Kirchhoff itu sendiri, di mana FL ditambah FC sama dengan E. FL adalah tegangan pada induktor L, yaitu L dI per dt, dan untuk FC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1/C integral I dt. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penurunan rumus. Nah, diketahui bahwa I merupakan turunan Q terhadap dt, dengan Q adalah muatan dalam Coulomb, sehingga diperoleh model persamaan yaitu L dI per dt ditambah 1/C integral I dt sama dengan E. Nah, untuk menghilangkan tanda integralnya, persamaan tersebut perlu didiferensialkan menjadi L turunan dI per dt ditambah 1/C integral turunan dari I sama dengan turunan E. Sehingga kita memperoleh persamaan baru menjadi L d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1/C I sama dengan turunan dari E. Nah, model persamaan tersebut juga bisa kita nyatakan dalam muatan QT, yaitu menjadi L dI per dt ditambah 1/C integral I dt sama dengan E, di mana variabel I-nya di sini kita ubah menjadi Q. L turunan dq per dt ditambah 1/C integral dq per dt dikali dt sama dengan E. Lalu kita akan memperoleh persamaan yang baru menjadi L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1/C Q sama dengan E. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, pada rangkaian listrik seri dengan resistor sebesar 120 ohm dengan L induktansi sebesar 20 Henry dengan kapasitor 1 dikali 10 pangkat negatif 2 farad dialiri tegangan 100 volt, maka tentukanlah muatan dan arus pada rangkaian ketika Q sama dengan 0, T sama dengan 0, dan I sama dengan 0. Yang kedua, saat T sama dengan 2 second, maka tentukanlah besar dari QT tersebut. Baik, adapun penyelesaiannya, diketahui R atau hambatannya itu sebesar 120 ohm. L-nya sebesar 20 Henry, C sebesar 0,01 farad, dan F sebesar 100 volt. Ditanya QT dan IT-nya pada rangkaian tersebut saat keadaan 0. Dan yang kedua, QT pada rangkaian tersebut saat T sama dengan 2 second. Baik, adapun penyelesaian masalah tersebut yaitu menggunakan hukum Kirchhoff, di mana saat Q pada kapasitor akan memenuhi persamaan diferensial biasa sebagai berikut: L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dq per dt ditambah 1/C Q sama dengan ET. Untuk mencari arus atau I menggunakan I sama dengan dq per dt. Nah, selanjutnya dari persamaan LB kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dq per dt ditambah 1/C Q sama dengan ET, itu kita substitusikan nilai yang sudah kita ketahui di soal sebelumnya, sehingga menjadi 20 Q double aksen ditambah 120 Q aksen ditambah 1/0,01 Q sama dengan 100. Lalu kita sederhanakan dengan membagi 20 di setiap ruas, sehingga persamaannya menjadi Q double aksen ditambah 6 Q aksen ditambah 5 Q sama dengan 5. Selanjutnya, kita akan memperoleh persamaan homogennya dengan menentukan persamaan karakteristiknya menjadi R kuadrat ditambah 6R ditambah 5 sama dengan 0. Lalu di sini kita akan mencari akar-akarnya, di mana kita di sini menggunakan rumus ABC. Lalu kita akan memperoleh akarnya sebesar negatif 3 plus minus 4I. Kita akan memperoleh alfa sama dengan negatif 3 dan beta sama dengan 4.
Nah, setelah kita memperoleh nilai dari alfa sama dengan negatif 3 dan beta sama dengan 4, lalu kita akan memperoleh persamaan homogennya atau QHAM sama dengan E berpangkat alfa T dikali C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. Sehingga QHAM menjadi E berpangkat negatif 3T dikali C1 cos 4T ditambah C2 sin 4T. Yang selanjutnya kita akan menentukan persamaan tak homogennya menjadi QP sama dengan E per C sama dengan 5 per 5 sama dengan 1. Lalu di sini kita menentukan persamaan diferensial order 2-nya menjadi QT sama dengan QH ditambah QP, sehingga QT-nya sama dengan E berpangkat negatif 3T dikali C1 cos 4T ditambah C2 sin 4T ditambah 1. Baik, selanjutnya kita mencari nilai dari IT. Dapat diperoleh dengan diferensiasi dari QT. Nah, IT sama dengan turunan Q terhadap T. Lalu kita memperoleh nilai dari IT itu sama dengan negatif 3 E berpangkat negatif 3T dikali C1 cos 4T ditambah C2 sin 4T ditambah E negatif 3T dikali negatif 4C1 sin 4T ditambah 4C2 cos 4T. Lalu di sini kita substitusikan keadaan saat I sama dengan 0 dan T sama dengan 0 dan Q juga sama dengan 0. Maka kita memperoleh nilai dari C1 itu sama dengan negatif 5 dan C2 itu sama dengan 3,75. Nah, setelah kita memperoleh nilai dari C1 sama dengan negatif 5 dan C2 sama dengan 3,75, lalu kita akan memperoleh persamaan baru dari QT-nya menjadi negatif 5 ditambah E berpangkat negatif 3T dikali negatif 5 cos 4T dikurang 3,75 sin 4T. Nah, kita akan mencari besar dari QT ketika T sama dengan 2. Nah, kita substitusikan nilai T sama dengan 2 ke persamaan tersebut, sehingga kita akan memperoleh persamaan Q ketika T-nya itu sama dengan 2 menjadi negatif 5 ditambah E berpangkat negatif 6 dikali negatif 8,75. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi aplikasi persamaan diferensial biasa orde 2, khususnya pada rangkaian listrik mengenai penerapan dari hukum Kirchhoff. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.